Tes, apakah bisa dengar suara saya, ibu-ibu? Bisa, Bun. Bisa ya? Iya, Bunda. Iya. Sedikit lagi kita akan mulai ya. Iya, Bunda. Saya cari headset dulu supaya tidak streaming ininya. Ibu Sri. Ya sayang. Kenapa langsung keluar tadi? Hah? Kenapa? Saya tidak keluar juga. Bunda yang keluar tadi. Oh, jaringan sayang. Tes, Jaringan. suara saya bisa masuk? Bisa, Sudah Bunda. play call. Oh, ini sudah. Oke, nggak streaming lagi ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ditunggu ya. Siap, Bunda. Hai, Tadi ada Bunda. Ibu Yeni, saya lihat. Selamat Ibu Yeni malam, Ibu Sri. Iya. Ya, Bunda. Masih ada? Selamat malam, Ibu Sri. Main apa terus, Ibu Sri, dan mulut itu. Ngeri Selamat. betul. Yang lain mungkin ada kendala. Selamat Baik. malam, Bun. Selamat malam. Pak dari Ya, wilayah. selamat malam. Malam, Bunda. Sepertinya suara saya akan Ngeri lambat. apa, Ibu Dari Sri? Ngeri, wilayah tadi. Bunda. Dengar, Bunda. Selamat malam, Ibu Yeni. Selamat malam, Ibu Yeni. Tes, sekarang lebih jelas suaranya? Bunda lebih Ya, jelas. sepertinya kalau pakai laptop, suara saya lambat diterima. Baik, sudah lewat 3 menit. Terima kasih ibu-ibu sudah bergabung di malam hari ini. Kita akan mulai
kelas kita ya di malam ini dengan kelas gabungan, kelompok ibu dan juga kelompok single. Untuk memulai kegiatan kita, saya minta orang pertama tadi yang masuk ya. Ini antara Ibu Mince dan Ibu Ana. Silahkan salah satu. Silahkan Ibu Mince atau Ibu Ana, silahkan. Halo Ibu Adi Mince, apakah ada yang mau memimpin kita dalam doa? Ya, sepertinya beliau tidak ini. Silahkan Ibu Ana. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, terlebih dahulunya kita menghadap Tuhan dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu kelompok kecil akan memulai kegiatan kami pada malam hari ini. Ya Bapa, sebelum kami memulai akan kegiatan kami, kiranya Bapa menyertai dan membimbing kami sehingga apa yang kami bahaskan sebentar boleh berguna bagi masa depan kami. Ya Bapa, jaga dan terus lindungi kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Ibu. Ya, sama-sama Bunda. Oke. Baik, semoga bisa teman-teman terima audio saya dan juga ini apa namanya videonya dengan baik ya. Sepertinya jaringannya dari tadi kurang stabil. Izin saya berbagi layar ya. Oke. Ya, apakah sudah tampil? Sudah Bunda. Iya. Yang tampil di situ apa sekarang? Self healing, self counseling. Iya, betul. Ini adalah salah satu buku yang akan kita gunakan di dalam pertemuan kita ya, self healing, self counseling. Nah, untuk ini kita harus mengikuti terlebih dahulu kelasnya gitu ya, dan saya bersyukur sudah mengikuti kelas ini. Dan selain sudah mengikuti, nanti hari Senin kami penutupan. Minggu depan ini kami penutupan ya. Jadi self healing dan self counseling. Nanti selain dari buku ini, buat saya di luar topik sedikit ya. Buat ibu-ibu kalau misalnya menggunakan handphone, ini bisa di zoom. Seperti yang saya buat ini, zoom aja. Caranya pegang layarnya, baru tarik ke atas pakai telunjuk dan tarik ke bawah pakai ibu jari bersamaan. Tekan di layar lalu tekan seperti ini. Jadi bisa terbaca dengan baik ya. Karena nanti panduan kita seperti ini ya. Nah, selain dari buku ini yang ditulis oleh Pak Julianto Simanjuntak dengan Ibu Roswita Daraha ini, kita akan menggunakan modul wanita bijak, modul 2 ya, untuk single dan juga untuk ibu. Biasanya sih sama sih topiknya, hanya ada perbedaan diskusinya seperti itu ya. Tapi untuk 10 pertemuan ke depan, kita akan membahas ini. Karena menurut saya sesi ini dahulu sangat penting, baru kita nanti akan efektif masuk di sesi wanita bijak seperti itu ya. Kalau kita tidak sembuh secara pribadi, kita juga tidak bisa mengkonseling diri kita, nanti kurang efektif seperti itu. Oke, boleh kita lanjut? Boleh Bunda. Oke, saya roll ya. Kita langsung di topik pertama kita. Nah, ini dia. Ini sangat menarik ya. Ini paradigma baru memandang masalah. Memandang masalah. Iya. Nah, saya mau
kasih ruang untuk kita berdiskusi terlebih dahulu. Mungkin ada dari antara ibu-ibu, mau ibu yang sudah menikah atau yang belum juga no problem, siapa saja boleh menjawab gitu ya. Menurut ibu-ibu, apa sih itu masalah? Nah, ini dia menarik ini. Apa itu masalah? Saya Silahkan, Ibu Anggi, silahkan. masalah kalau menurut saya sesuatu yang jujur sebagai ibu rumah tangga pasti semua kita mengalami suatu masalah dan pasti kita paling stres untuk mencari solusinya untuk mengatasi masalah itu. Tetapi saya pribadi ketika menghadapi masalah, justru dengan ada masalah yang membuat saya semakin kuat, semakin belajar dari kesalahan itu, Bunda. Masalah itu adalah guru yang terbaik untuk saya menjadi lebih baik lagi, Bunda. Oke, menarik ya. Kata kuncinya adalah masalah membuat Ibu Anggi menjadi jauh lebih baik, begitu ya? Pertanyaan pertanyaan saya yang kedua, apakah masalah itu biasanya Ibu selesaikan atau ya Ibu maklumi aja gitu? Biasanya saya bisa menyelesaikannya, Bunda, dengan cara curhat atau berbagi dengan lebih khusus. Apalagi saya kan maaf Bun, saya memang dari kecil bapak saya sudah meninggal waktu saya umur 8 tahun. Jadi tempat peraduan masalah saya menganggap mama saya, Bun. Ketika dia memberikan solusi yang terbaik, saya coba langsung tidak ini juga sih, Bun, masih memikirkan lagi mencerna lebih baik sehingga bisa masalah itu bisa terselesaikan. Terlebih urusan masalah rumah tangga, Bunda, karena jujur saya belum terlalu matang atau belum dewasa dalam pengurusan rumah tangga, jadi lebih banyak untuk sharing dengan mama dan akhirnya masalah itu juga selesai. Dan tidak lupa untuk berdoa juga, Bunda. Oke, super sekali, tepuk tangan dulu. Katakan super. Ya. Super. Luar biasa. Iya ya. Jadi dari Ibu Anggi kita belajar setiap masalah itu memang pasti dihadapi, dan ketika ada masalah kita butuh orang lain nih untuk bantu kita. Selain kita butuh orang lain, tadi disebutkan juga berdoa kepada Tuhan gitu ya. Menarik sekali Bu Anggi, terima kasih. Ini Ibu Sri raise hand, silahkan. Silahkan Bu Sri. Suaranya Bu Sri belum masuk, Bu Sri. Suara tidak dengar, Bunda Sri. Kasih aktif dulu mikrofonnya. Mikrofonnya itu, Bunda Sri. Ya. Buat saya pun dengar suara saya, Bun. Ya, sekarang Dengar suara saya. Tadi belum. Kalau untuk saya pribadi, bukan saja masalah untuk pribadi saya, apalagi saya sudah berumah tangga. Sering silih berganti itu masalah terjadi dalam rumah tangga. Kadangkala jujur saja saya sama keluarga itu ada sedikit problem masalah yang sudah begitu lama sampai saat ini juga belum selesai begitu, Bunda. Itu yang terpikirkan sampai saat ini, kapan masalah itu bisa selesai, bisa aman dengan keluarga. Kenapa mereka membenci saya dengan suami, itu yang kami tidak tahu, Bun. Kami berharap saja barangkali kalau memang kami berharap berdoa sama Tuhan, kalau memang kami di pihak Tuhan, Tuhan berkehendak, maka kami akan bisa, Tuhan bisa menyelesaikan tentang campur tangan Tuhan, maka seperti kami saudara bersaudara dengan keluarga bisa akur kembali, bisa nyaman kembali. Khusus pribadi saya dalam rumah tangga. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi Ibu Sri biasanya kalau ada masalah curhatnya ke siapa nih Bu Sri? Ke suami. Ke suami. Ini bukan Bu Sri nih yang jawab.
siapa Bu Sri? Tadi Curhat kan di kalau Banggi, Bu. Di Banggi benar. oh gitu ya. Curhatnya kayak Ibu Anggi. Oke, Bu Sri boleh jawab. Ini yang lain yang jawab ini. Masih tertawa. Oke. Ya, Bun. Ini Ibu Sri biasanya curhatnya ke siapa, Bu Sri? Ya, Bun. Curhat ke siapa biasanya? Teman guru Ibu. Oke, Ibu Yeni. Ke Ibu Yeni ya. Oke, mungkin nggak bisa didengar sama Bu Sri ya. Oke, baik. Satu orang lagi adakah yang mau menyampaikan? Apa itu masalah? Masalah. Kejadian. Oke, silakan Bu Mince. Bu Mince Rasen, silakan. Iya, Bun. Silakan, Bu. Kalau salah buat yang saya pahami dan pernah dialami begitu, Bun. Mas itu sebuah bentuk ujian yang saya dapat begitu, Bun. Ujian ya. Ya, ujian atau suatu cobaan untuk baik kesabaran, iman atau apa begitu, Bun, yang harus saya hadapi dan saya selesaikan kalau bisa diselesaikan. Dan kalau masalah yang memang benar-benar butuh orang lain, misalnya masalah ini dari keluarga begitu, Iya. diselesaikan oleh keluarga begitu. Dan kalau untuk masalah pribadi, seperti yang teman-teman yang lain tadi bilang, kita curhat ke teman yang benar-benar kita percaya begitu, Bun. Oke, luar biasa ya. Memberikan kita semangat dan motivasi begitu, Bunda. Oke. Orang yang bisa dipercaya. Nah, menarik dari Ibu Mince tadi ada dua. Tadi satu ujian, lalu kemudian satu cobaan gitu ya. Nah, jadi dari 3 orang tadi yang sudah berbagi dengan kita bisa melihat bahwa setiap kita punya cara pandang terhadap sebuah masalah gitu ya. Karena itu malam hari ini mari kita samakan pendapat kita tentang masalah. Bagaimana kita memandang masalah dengan sudut pandang yang berbeda dari yang kita alami selama ini. Nah, kita akan masuk di poin pertama. Saya nggak baca bahasa Inggrisnya, nanti lebih bagus kita langsung ke bahasa Indonesianya saja. Tuhan lebih suka memberikan kehadirannya, gitu ya. Kalau bahasa sabunya disebut sustaining grace, gitu ya. Itu bahasa sabu. Nah, dan dalam penderitaan kita daripada mujizat atau disebut dengan delivering grace, gitu ya, yang dahsyat. Jadi sebenarnya Tuhan itu lebih suka memberikan kehadirannya kepada kita di dalam penderitaan kita daripada langsung mujizat yang dahsyat. Misal contoh tadi ada masalah kita langsung selesai gitu. Tuhan lebih suka memberikan kehadirannya kepada kita. Tadi Ibu Sri dengan Ibu Anggi sama Ibu Mince mengatakan ini adalah salah satu ujian untuk melatih iman kita lebih lagi gitu ya. Jadi hal penting yang kita perlu malam hari ini garis bawahi adalah bahwa Tuhan itu lebih suka memberikan kehadirannya kepada kita. Bahwa hal lewat persoalan yang kita alami itu,
Tuhan hadir di dalam diri kita, memberikan kita kekuatan, kesabaran, memberikan kita kasih sayang, penyertaan di dalam setiap persoalan itu, gitu ya. Nah, kita juga seringkali menginginkan Tuhan menyelamatkan kita secara ajaib. Tuhan, saya butuh mujizat-Mu. Please, please Tuhan, gitu ya. Siapa yang pernah berdoa begitu? Tuhan, saya butuh mujizat-Mu, please, please, gitu. Ini mujizat terjadi, gitu ya. Nah, yang sebenarnya Tuhan tuh lebih suka memberikan kehadirannya aja. Saya ini ada nak, gitu ya. Seperti Paulus, ya, seperti Paulus, dia mengatakan, ini cukuplah kasih karuniaku padamu, gitu. Justru dalam kelemahanku lah, kasih karunia Tuhan nyata. Itu pernyataan Paulus loh, gitu ya. Jadi tidak serta-merta masalah kita itu langsung selesai, gitu ya. Jadi ini hal yang bisa kita catat, bahwa garis bawahi bahwa Tuhan itu lebih suka memberikan kehadirannya. Meskipun secara manusiawi kita sering sekali meminta Tuhan menyelamatkan kita secara ajaib. Tuhan menolong kita lepas dari masalah kita secara ajaib, gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu ingat, Tuhan itu menyelamatkan bangsa Israel dari bala tentara Firaun di depan Laut Merah. Nah, itu mujizat betul terjadi, gitu ya. Laut Merah langsung terbelah, gitu. Nah, lalu kita berdoa, Tuhan, saya butuh mujizat. Seperti Tuhan membelah Laut Merah, Tuhan juga bisa menyelesaikan masalahku, gitu. Nah, tapi faktanya tidak langsung saat itu juga masalah kita selesai, ya. Kita butuh proses, gitu ya. Tapi di dalam proses itu Tuhan Tuhan menyatakan kehadirannya, gitu. Nah, kalau saya boleh sedikit berlelucon seperti ini, saya mau tanya nih, Bu Mince. Bu Mince bisa dengar suara saya? Oke, sepertinya Bu Mince nggak bisa respon. Ibu Yeni aja deh, saya tanya Ibu Yeni. Ibu Yeni bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Oke. Siapa yang bisa respon ini suara saya? Langsung boleh resen dulu. Saya mau tanya dulu. Iya, Bunda. Oke, Ibu Yeni. Thank you, Bu Yeni. Nah, Ibu Yeni, lebih suka mana? Saya kirimkan Ibu uang 100.000 sekarang dibanding dengan saya datang ke rumahnya Ibu. Ibu lebih suka mana? Ibu datang ke rumah saya. Wah, super sekali. saya kira Ibu akan jawab, Ibu lebih suka saya transfer uang 100.000 gitu. Boleh tahu alasannya, Bu Yeni? Karena dengan pertemuan langsung sepertinya lebih memuaskan gitu, Bunda. Oh gitu ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni ya. Nah, ini kalau Ibu Sri, pilih mana Bu Sri? Saya transfer uang sekarang 100.000 atau saya hadir di rumah Bu Sri? Hadir, Bu. Belum Oh, hadir Hadir, ya. Bu. Mantap, mantap ya. Ini saya terharu kalau dibilang begini, ciri-ciri saya disuruh datang betul nih. Karena kalau datang bisa jadi lebih dari 100.000 yang dibawa ya. Karena jarang bertemu Bunda. Betul, betul. Nah, faktanya memang begitu. Ibu-ibu, luar biasa ya Bu Sri dengan Ibu Yeni menjawab dengan jawaban yang memang seharusnya itulah yang terjadi. Akan lebih utama kehadiran pribadi Yesus dibanding dengan masalah kita itu selesai. Gitu. Boleh masalah kita selesai, tetapi belum tentu kita merasakan kehadirannya gitu. Tapi dengan kita merasakan kehadirannya, kita akan kuat melewati persoalan itu dan kita kan bisa mengatasi persoalan itu. Jadi pilihannya Ibu Sri dengan Ibu Yeni mantap sekali. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Ibu-ibu,
ketika Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita juga kadang-kadang merasa kecewa, dan bukan hanya merasa kecewa, kadang-kala malah marah atau ngamuk gitu ya. Uring-uringan istilahnya kalau anak-anak di rumah bilang, ini mama ini kenapa cerewet sekali sih hari ini gitu. Atau ini yang belum nikah bilang begini, mama dengan bapak di rumah sudah bilang begini, kamu dari tadi mondar-mandir, mukanya cemberut terus, mengomel terus, kenapa sih gitu. Jadi adakah di antara kita ini yang pernah merasa kecewa atau marah ketika doa kita tidak dijawab? Siapa yang mau jujur? Ayo, ingat kita kerahasiaan kok ya. Jadi nggak ada bocor-bocor. Ada yang pernah kecewa, marah? Aduh, jatuh HP-nya. Saya Bunda kok. Ya, silakan. Ini pada saat ini apa? Iya. Silakan, Bu. Pada saat apa, Bu? Misalnya ini kan pernah alami bilang pernah saya punya saudara meninggal kan, terus kan sebelum meninggal kan masih rumah sakit. Kita berdoa gitu ya. Bisa lebih keras, Bu? Saya dengarnya kecil sekali, atau hanya saya yang dengar kecil ya? Bunda, suaranya Ibu kecil sekali. Bisa lebih kencang, Ibu. Bisa dengar, Bun? Ya, sekarang dengar. Silakan. Sudah, oh ya Bun. Kan kemarin di bulan Maret itu kan saya punya saudara meninggal gitu Bun. Memang yang pas pada saat dia sakit kan kita di situ kita berdoa dan ini berharap ada kesembuhan begitu Bun. Nah, ketika terjadi Tuhan panggil kami punya saudara begitu, di situ memang pada saat itu ada rasa di mana Tuhan tidak menjawab satunya doa begitu Bunda. Nah, jadi kalau untuk kecewa dan marah mungkin hanya pada saat kejadian itu, tapi tidak untuk berkelanjutan rasa marah dan kecewanya. Karena ketika saya berpikir kembali bahwa mungkin itu rencana Tuhan di kehidupan keluarga kami begitu Bun. Karena dari setiap apa yang saya lihat bukan hanya kami saja yang mengalami kehilangan, semua tetap mengalami itu Bunda. Jadi penguatannya itu Bunda. Mungkin itu saja dari saya Bunda. Wow, ini kesaksian yang luar biasa ya. Bagaimana Ibu mengalami situasi yang bisa dikatakan ya yang berat lah waktu itu ya. Doa tidak Tuhan jawab sesuai harapan kita gitu ya. Mungkin saja doa kita itu sebenarnya Tuhan jawab, tetapi tidak sesuai harapan kita gitu kan. Dan ya bersyukur ya Ibu Mince melewati dengan sangat baik gitu. Hanya kecewa di saat itu. Adakah lagi yang mau berbagi? Makasih Ibu Mince ya. Silahkan kalau ada yang mau berbagi. Saya Bunda. Oke, Ibu Anggi silahkan. Ya Bunda, saya punya kesaksian waktu umur 8 tahun, waktu Tuhan panggil pulang almarhum Bapak. Di situ saya benar-benar kayak kecewa, kayak ini sampai bilang di Tuhan, kenapa saya masih umur kecil seperti ini, kenapa Tuhan harus ambil bapak saya, apalagi saya paling dekat dengan bapak saya begitu Bunda, sampai tidak ijak lagi sekolah minggu, sampai saya beranjak remaja juga, sampai pemuda itu jarang sekali ke gereja Bunda karena masalah itu. Tetapi ketika sudah lewati itu, sudah mencoba untuk
berdamai hati ini dengan Tuhan. Sampai saat ini saya rasa justru ketika ketika Tuhan panggil pulang almarhum Bapa, membuat saya menjadi seorang perempuan yang lebih kuat begitu. Masalah apapun itu saya bisa sudah terbiasa untuk kuat begitu Bunda. Untuk tidak mudah untuk tidak mudah untuk digoyahkan begitu Bunda. Walaupun kami hanya dibesarkan oleh mama, tapi saya bersyukur Tuhan bisa panggil pulang duluan Bapa, memberi kami mama yang sungguh sangat kuat untuk membimbing kami sampai seperti sekarang ini. Dan pada akhirnya saya bilang, Tuhan ternyata saya salah. Waktu ketika Tuhan panggil Bapa, saya punya rasa marah, kecewa, sampai saya meninggalkan Tuhan, berjalan sendiri. Padahal ada sesuatu yang Tuhan buat di dalam hidup saya. Dan pada akhirnya itu yang membuat saya sampai saat ini saya bisa kuat, bisa berjalan lagi dengan Tuhan ketika tahu maksud Tuhan yang terbaik. Walaupun kemarin juga Bunda yang bulan Juli, anak saya yang kakak yang sulung berumur 9 tahun Tuhan panggil. Saya tidak lagi untuk mau marah, kecewa dengan Tuhan, tapi saya bilang ini yang terbaik. Yang Tuhan buat itu yang terbaik buat saya Bunda. Karena saya sudah terbiasa untuk dengan melewati masalah yang awalnya tadi Bunda. Dan saya bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberi kesehatan, kehidupan buat mama kami untuk terus menjaga kami di dunia ini Bunda. Oke, makasih. Makasih Ibu Anggi, super sekali ya. Ibu Anggi punya pengalaman yang pernah kecewa tapi pada akhirnya juga bisa bangkit, bahkan bisa kuat hingga hari ini dah. Dan ketika mengalami masalah yang sama sudah jauh lebih matang ya. Luar biasa sekali Ibu. Ini Ibu Erlin Raisen, silakan Bu Erlin. Ibu Erlin bisa dengar suara saya? Bu Erlin, Ibu Yeni, silahkan Bu Yeni. Ya Bunda, ini hanya sedikit masalah saya sedikit kecewa waktu itu Bunda, karena waktu itu ayah saya meninggal. Sampai dirujuk ke Wengapu dan saya sendiri yang menjaga di rumah sakit. Setelah untuk pribadi kan kita selalu berdoa supaya ayah kita cepat pulih ataupun bisa dengan kata lain bukan meninggal Bunda. Betul. Tapi kehendak Tuhan kan selalu yang terbaik. Ya. Waktu itu setelah ayah saya meninggal, ini saya mau menyiapkan ujian TAP sebenarnya Bunda. Di rumah sakit ayah saya masih sempat masih bisa berbicara Bunda dan menyuruh saya pulang ke rumah dan membiarkan kakak saya untuk menjaga ayah saya di rumah sakit. Tapi karena rasa tanggung jawab saya juga sebagai anak, saya menjaga ayah saya, tapi tidak bisa konsentrasi lagi belajar untuk ujian TAP, Bunda. Dan saya berdoa waktu itu ayah saya sembuh, tapi Tuhan berkehendak lain. Setelah ayah saya dikebumikan, sorenya dikebumikan dan subuh esok harinya saya langsung turun Wengapu ujian TAP begitu Bunda. Tapi puji Tuhan, biarpun doa saya kepada Tuhan agar ayah saya sembuh, tapi ternyata tidak, Tuhan tidak menjawab. Tapi ada karya Tuhan yang begitu indah. Saya ujian TAP, melalui ujian TAP dengan sebenarnya hati itu hancur Bunda, tapi karena ikut saja ujian TAP, hasilnya juga
memuaskan. Dari sisi lain ada doa kita yang tidak dijawab, tapi Tuhan menjawab permintaan kita yang lain. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Yeni sudah bersaksi. Ini ceritanya dari tadi ternyata di kelas kita ini banyak yang mengalami duka ya. Oke, Ibu Sri, silakan Bu Sri. Ya, saya ingin satu kesaksian untuk pribadi saya dan juga untuk sekolah saya juga, Bun. Oke. Di mana pada waktu itu saya mau urus dapodik tentang sekolah saya, Bun. Nah, waktu itu saya sudah di yayasan. Saya mau input PTK guru. Ternyata data sekolah saya di Kemendikbudnya hilang. Seperti itu, Bun. Dicek dari Papa Vito. Semuanya hilang, semuanya. Saya duduk dengan Papa Vika, cek semua untuk Sumba Timur, Ajar Manu 48, tidak ada lagi. Saya dalam hati saya sempat kecewa. Untung saja saya punya air mata tidak jauh. Tapi waktu itu saya hanya mengiak seperti itu saja. Saya merasa kecewanya setengah mati, Bunda. Karena sudah mau masuk 10 tahun. Kenapa ini data sekolah saya hilang? Apa sebenarnya yang terjadi pada sekolah saya, pada pribadi saya? Kenapa langsung hilang? Kenapa yang satu angkatan dengan saya ada nama sekolahnya? Kenapa hanya sekolahnya saya saja? Ada apa di balik itu? Sampai saya berpikir lain, Bunda. Jujur saja waktu itu sampai saat saya tidak tegur Bunda, saya langsung pulang melolo. Sampai saya tidak minum kopi lagi di rumah itu. Saya tidak tegur Bunda. Saya punya air mata berkerai sepanjang jalan. Sepertinya saya menggunakan remote saja sampai di cabang pada Dita dan bis datang. Sepanjang jalan bis saya punya air mata jatuh terus, Bunda. Tapi saya sempat curhat sama Ibu Renda. Tapi Ibu Renda kasih penguatan sama saya. Ibu Sri berdoa, bersabar saja. Ada jalan terbaik dari Tuhan. Jangan putus asa. Tapi saya, namanya saya manusia juga, Bunda. Hanya saya berat sekali. Saya menangis sepanjang itu sampai melolo. Tapi saya bergumul, Tuhan, saya berdoa dalam hati saya. Tuhan, kalau memang Tuhan masih pakai saya, masih utus saya sebagai seorang gembala untuk anak-anak tunas bangsa, tunjukkan jalan terbaik untuk saya dan itu, Bunda. Tapi puji Tuhan, Tuhan jawab. Tidak lama Bunda dan Papa Vika langsung mengurusnya. Tidak sampai 1 minggu Bunda kasih informasi kalau MTSN sudah ini ada kembali nama sekolahnya semua, dan sekilasnya saja tidak lama sampai saya mengurus sampai ini untuk dapodiknya sampai sekarang juga sudah terbukti mau pas 10 tahun Bunda sudah bisa input dapodik. Selama ini belum pernah tercapai dapodiknya, tapi puji Tuhan, Tuhan itu masih pakai saya, masih pakai teman-teman saya yang lain yang diutus, karena Tuhan bilang walaupun 1000 orang dipanggil untuk jadi seorang gembala, tapi 1 orang diutus yang dipercaya. Barangkali Tuhan itu kamilah ini sebagai yang diutus, yang dipercaya untuk sebagai gembala. Dilihat juga dari keikhlasannya itu, barangkali Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagi hidup saya, bagi sekolah saya, bagi teman-teman guru. Terima kasih Tuhan, itu kesaksian saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Sri ya. Jadi seperti tadi sama dengan Ibu siapa tadi? Ibu Yeni ya. Jadi ketika doa kita tidak dijawab, rasanya ada kecewa gitu. Sama dengan Ibu siapa? Ibu Mince ya. Doa kita tidak dijawab, rasanya kecewa gitu ya. Namun di dalam setiap masalah itu, tadi dari kesaksiannya Ibu Sri, Ibu Yeni, Ibu Mince, Ibu Anggi gitu ya, kita bisa melihat
bahwa memang benar Tuhan itu lebih suka memberikan kehadirannya daripada mujizat gitu ya. Bayangkan kalau saat itu Ibu Sri langsung ada mujizat, langsung muncul tanpa diurus, langsung muncul NPSN-nya. Mungkin Ibu Sri yang pingsan gitu ya. Tetapi Tuhan mau Ibu Sri memiliki pengharapan kepada Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan sistem, tetapi mengandalkan Tuhan gitu ya. Dan Tuhan membuat semuanya menjadi baik gitu. Jadi di dalam setiap proses itu. Nah, ibu-ibu, kenapa sih sebenarnya Tuhan seringkali memilih kita, memilih membiarkan kita itu tetap sengsara atau tetap menderita, dalam tanda kutip menderita di dalam masalah yang kita hadapi gitu ya. Tapi bukan berarti menderita ini katanya arti dari menderita ini adalah menderita sekali gitu, bukan seperti itu ya. Tetapi ada pengorbanan-pengorbanan yang kita lalui dalam setiap persoalan itu gitu. Mengapa Tuhan seringkali memilih membiarkan kita tetap mengalami penderitaan atau sengsara itu? Nah, sebenarnya jawabannya itu berawal dari waktu Taman Eden kalau kita ingat ya. Sebab sebagai manusia berdosa, kita seringkali berdosa lagi setelah Tuhan menyelamatkan kita. Walaupun kita itu sudah mengatakan, saya percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mau mengandalkan Tuhan gitu. Tapi ada saja masalah ataupun ada saja hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita marah, kita kecewa gitu ya. Bahkan salah satu kakak rohani saya mengatakan, ya ada penelitian yang membuktikan manusia itu satu hari dia itu berdosa minimal 14 kali gitu. Jadi manusia itu dalam satu hari berdosanya itu 14 kali gitu ya. Telat kita bangun tidur udah nggak disiplin, itu dosa gitu. Bangun tidur kita nggak berdoa, kita lupa Tuhan, itu sudah berdosa. Anak kita ini tidak melakukan apa yang kita suruh, kita marah, itu dosa gitu ya. Terus kemudian kita tidak bersyukur saat mau makan, itu juga dosa gitu. Jadi manusia itu 14 kali berdosa dalam satu hari minimal gitu. Katanya penelitian gitu. Jadi karena itu Tuhan mengizinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin atau supaya kita itu merasakan kasih karunia Tuhan gitu. Tuhan itu hadir loh gitu ya. Sustaining grace disebut. Tuhan lebih suka memberikan kehadirannya atau disebut dengan present dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan itu hadir gitu, ada di antara kita gitu ya. Makanya kalau ibu-ibu pernah dengar lagu ini yang mengatakan seperti ini. Robert and Lea ya yang menyanyi lagu itu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada gitu. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Atau yang lagu ini yang mengatakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah itu, jadi lagu-lagu itu mengingatkan kita bahwa sangat penting kita merasakan kehadiran Allah di dalam setiap persoalan kita. Seperti tadi menarik nih yang kesaksian dari teman-teman tadi yang mengatakan seperti ini. Apa sih yang Tuhan mau dari kejadian ini? Oh, rupanya Tuhan mau itu saya makin kuat gitu. Tadi Ibu Anggi, kayaknya Ibu Anggi keluar ya. Tadi Ibu Anggi bilang, justru karena Bapak saya sudah dipanggil dari umur 8 tahun, saya jadi pribadi yang kuat, mama saya jadi kuat gitu ya. Terus ini Ibu Mince bilang, saat itu aja saya merasa kecewa, tapi selebihnya saya tahu itu yang terbaik dari Tuhan. Atau Ibu Yeni tadi mengatakan, saya kecewa karena Bapak saya tidak sembuh, tapi Tuhan itu menyatakan keajaibannya, menyatakan kasih-Nya dengan tetap lulus gitu ya. Nah ini luar biasa ibu-ibu ya. Kita lanjutkan ya. Mari kita lihat contoh nyata di dalam bangsa Israel. Perhatikanlah bangsa Israel dalam masa hakim-hakim. Nanti boleh dipelajari ya.
di rumah dibaca. Minggu ini dibaca kitab Hakim-Hakim. Nggak banyak kok pasalnya. Nah, perhatikanlah bangsa Israel dalam masa Hakim-Hakim. Mereka berteriak dan meminta Tuhan menyelamatkan mereka. Setelah diselamatkan seorang hakim, mereka kembali lagi kepada dosa dan dewa-dewa mereka yang dulu. Jadi kalau ibu-ibu memperhatikan kitab Hakim-Hakim, orang Israel itu hanya bertobat sementara, habis bertobat buat dosa lagi. Tuhan bilang bakar semua dewa-dewa, mereka bukan bakar, mereka bikin lagi dewa-dewa gitu ya. Ini apa? Gideon sudah bakar semuanya gitu ya, sudah robohkan semua itu dewa-dewa, tapi setelah Gideon mati, kembali lagi mereka kehidupan yang lama gitu. Nah, tentu saja Tuhan bisa menyelamatkan kita secara ajaib ya, dan bahkan tidak terpikir oleh kita atau seperti terpaku gitu ya, atau memukau gitu ya. Ini contohnya seperti membelah Laut Merah. Tapi Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk kita. Demi menghindarkan kita dari bahaya dosa, Tuhan mau memberikan dirinya supaya kita bisa merasakan dan bersuka cita dalam kehadirannya. Supaya kita dapat terus mengingat masa depan kita dengan Tuhan. Dan bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Jadi ingat bahwa kita ini adalah penumpang di dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini ya. Nah, Tuhan juga lebih suka memberikan kehadirannya kepada kita dalam penderitaan kita daripada namanya mujizat yang dahsyat. Sebagai contoh, Tuhan memberikan mana kepada Israel selama 42 tahun di padang gurun yang tandus, bukan daging. Arti mana dalam bahasa asli adalah apa ini? Mana itu adalah apa ini? Nah, orang Israel sebenarnya lebih suka makan daging daripada mana. Mereka lebih suka apa yang pernah mereka cicipi atau makan lebih daripada anugerah Tuhan yang hanya cukup untuk kehidupan hari demi hari. Itu sebabnya Tuhan memilih untuk memberikan mana daripada daging kepada umatnya. Karena mana mengajarkan Israel untuk percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa anugerahnya cukup untuk hari ini. Jadi Tuhan memberikan mana itu juga kepada kita. Mana itu adalah apa ini? Yang menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita dari hari ke hari. Setiap harinya itu Tuhan ada bersama dengan kita gitu ya. Masalah-masalah yang kita hadapi itu membuat kita akan menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa makan dan minum walaupun makanannya sederhana. Luar biasanya kita masih bisa menatap suami kita tercinta bagi yang menikah, menatap orang tua kita terkasih kalau kita belum menikah, menatap saudara-saudara kita kalau kita misalnya belum menikah gitu. Jadi hari ke hari Tuhan menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita. Nah, inilah yang menjadi menarik sudut pandang masalah itu. Kita seringkali mengatakan saya punya masalah karena saya berdosa. Siapa yang pernah berpikir di sini ketika dia jatuh, dia langsung bilang, wah dosa apa yang sudah saya lakukan? Seakan-akan setiap kejadian dalam hidupnya itu karena dosa. Ya, sebenarnya tidak demikian, ya. Jadi kalaupun ada masalah dalam hidup kita, bukan karena kita berdosa, tetapi karena Tuhan melatih kita untuk menyadari bahwa Dia ada di dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita. Ada mana untuk kita, ya. Ingat, mana dalam bahasa aslinya adalah apa ini, gitu ya. Di mana Tuhan mau menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita dari hari ke hari, seperti itu. Nah, Tuhan juga memberikan kehadirannya dalam penderitaan kita. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, Tuhan itu baik, ibu-ibu ya. Dalam kondisi dalam duka, Ibu Yedi masih bisa mengatakan Tuhan baik. Saya lulus TAP gitu ya. Dalam kondisi Ibu Sri kecewa berat, NPSN-nya dinonaktifkan, ya karena memang syarat dari Kemendikbud itu 4 semester tidak dikerjakan sama sekali, pasti nonaktif NPSN-nya gitu ya. Dalam kondisi kecewa begitu, tapi Tuhan masih menunjukkan penyertaannya. Ibu Sri, atau Tuhan bilang, Sri, engkau masih menggembalakan itu anak-anak. Saya akan buka jalan bahwa engkau akan dapat NPSN. Ibu Sri hanya berapa hari NPSN keluar, sementara yang lain butuh berminggu-minggu baru keluar. Nah, itu cara Tuhan, penyertaan Tuhan gitu ya. Nah, seperti Ibu Anggi tadi,
Umur 8 tahun papa sudah tidak ada. Tapi terbukti penyertaan Tuhan itu luar biasa, memberikan kekuatan kepada mama, mengasuh mereka, dan mereka menjadi anak-anak yang tangguh gitu ya, anak-anak yang kuat hingga hari ini gitu. Jadi Tuhan memberikan kehadirannya dalam penderitaan kita supaya kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa dialah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu artinya adalah Tuhan yang menyediakan semua keperluan hidup kita. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Segala keperluanku dan kebutuhanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya gitu ya. Jadi Tuhan itu memberikan kehadirannya di dalam penderitaan kita, di dalam persoalan atau masalah kita gitu ya. Supaya kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Hari ke hari iman kita akan semakin kuat, dan ketika ada masalah kita akan mulai berkata terima kasih Tuhan, lewat masalah ini saya menyadari bahwa Tuhan sangat baik buat saya. Saya menjadi lebih sabar, misalnya saya juga menjadi lebih kuat gitu ya. Lalu kemudian Tuhan yang menyediakan semua keperluan hidup kita. Dia menyediakannya. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang lebih. Menarik ibu-ibu, ketika kemarin saya di Kupang gitu ya, saya diskusi dengan adik ipar saya. Lalu sambil berdiskusi itu kami menonton salah satu film gitu ya. Yang lagi tren sekarang, drakor itu namanya Golden Spoon. Golden Spoon itu adalah sendok emas gitu. Orang bisa berganti orang tua kalau dia mau memutuskan untuk berganti gitu ya. Dia cukup makan 3 kali pakai sendok emas itu di rumah orang tua yang ada anak, dan dia akan berganti orang tua gitu. Anak yang di rumah itu akan menjadi anak dari ayahnya, dan dia menjadi anak di rumah itu. Jadi dia pilih salah satu rumah orang yang paling kaya di mana anak seusianya dia ada, lalu dia berganti gitu. Tapi buktinya selama 30 hari itu dia sangat sengsara sekali ya. Karena meski dia ada uang tapi dia tidak dapat kasih sayang. Beda sekali dengan dia bersama orang tuanya, dia dapat kasih sayang. Dan akhirnya dia putuskan untuk kembali ke orang tuanya gitu. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Kita kadang berpikir akan lebih enak kalau kita punya uang banyak. Faktanya ketika kita punya uang banyak bisa jadi kita jauh dari Tuhan gitu ya. Jadi masalah ada untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Masalah ada untuk menyatakan bahwa Tuhan itu menyediakan semua keperluan kita. Percaya bahwa Tuhan akan setia menyertai kita melalui tahun-tahun padang gurun seperti bangsa Israel tadi. Ada mana yang disediakan. Kehidupan yang tandus Tuhan ubah menjadi subur dengan adanya mana tadi. Kita tidak kegersangan, tidak mengalami musim kemarau istilahnya zaman sekarang ya, karena kita tidak ada padang gurun ya, kita sebut musim kemarau. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya akan terus merambat. Daunnya tetap hijau dan dia akan berbuah pada musimnya. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa itu suatu hari akan menebus semua kesengsaraan kita dan membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Kehidupan yang kekal. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa sudut pandang mengenai masalah itu sudah ada gambaran ya. Jadi masalah bukan hanya sekedar masalah, tapi dengan ada masalah itu adalah Tuhan memberikan kehadirannya kepada kita. Nah, minggu depan kita akan berdiskusi. Di minggu ini bahan diskusinya bagi yang punya handphone boleh di screenshot ya. Seperti itu. Nanti kita akan diskusi di minggu depan. Kita akan diskusi sesuai kelompok masing-masing, ibu-ibu dan juga ibu-ibu yang sudah menikah dan juga ibu-ibu yang single, karena tentu akan berbeda gitu ya. Nah, mengapa Tuhan kadang membiarkan umat pilihannya mengalami penderitaan, diserang bangsa lain dan tidak menjawab doa mereka? Apakah saudara pernah kecewa karena doa Anda tidak dijawab atau menjalani masalah begitu sangat lama? Ceritakan secara singkat. Ini akan menjadi bahan diskusi kita di minggu depan. Setelah itu,
kita akan masuk, oh ya masih ada bagian C. Sebutkan satu masalah terberat dan sangat lama Anda, maksudnya sebutkan satu masalah terberat dan yang lama dijalani. Apa yang saudara dapatkan setelah melewati masalah tersebut. Setelah itu kita akan masuk di topik kedua, yaitu cara memandang masalah ya. Jadi kita akan berdiskusi di minggu depan. Untuk bahan diskusinya A, B, dan C nanti saya screenshot, saya kirimkan di ibu-ibu ya, seperti itu. Nah, sampai di sini adakah hal baru yang ibu-ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Kita masih ada 6 menit, silahkan jika misalnya ibu-ibu mau menyampaikan sesuatu. Ada nggak hal baru yang ibu-ibu dapat dari pertemuan kita ini? Oke, Ibu Sri, Raisen. Ibu Mince, Raisen. Ibu Sri dulu. 2 menit, Bu Sri, paling lama. Silahkan. Hal baru yang saya dapat dari pertemuan kita pada malam hari ini, ya, walaupun jaringannya tersendat-sendat, tapi ya setelah kita menyimak ini tersendat-sendatnya, tapi bisa masuk di akal dan kita bisa meresponinya, Bunda. Dan itu sangat ajaib, tetap melindungi kita semuanya pada malam hari ini. Oke, dari materinya Bu, ada nggak hal baru yang Ibu dapat dari materinya terkait dengan paradigma baru tentang masalah? Ada nggak hal baru? Hal barunya yang saya dapat tentang masalah itu bukan saja suatu problema yang terjadi pada diri kita, tapi masalah itu suatu ujian dari Tuhan sejauh mana kita itu mau semakin dekat dengan Tuhan, menguji iman kita. Itu hal baru yang ada pada saya, yang saya dapat pada malam hari ini. Iya, betul ya. Makasih Bu Sri, super sekali. Silakan Bu Mince. Iya, Bunda. Iya. Silakan Bu. Saya ini tadi Bunda sempat bilang bahwa Tuhan bukan tidak menjawab saya punya doa. Tetapi di situ saya sadar Bunda bahwa memang benar Tuhan itu menjawab saya punya doa. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan ini, baru saya sadari bahwa setiap doa yang saya doakan itu memang Tuhan jawab. Iya. Tuhan jawab. Dan satu lagi bahwa yang dikatakan tadi bahwa masalah itu hadir di kehidupan kita itu karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan bahwa Tuhan itu memang ada bersama-sama dengan kita, makanya masalah hadir dalam kehidupan kita. Iya, luar biasa sekali. Iya, makasih Ibu Mince. Jadi Ibu Mince mendapatkan hal baru ya, bahwa dengan adanya masalah Tuhan membiarkan kita dalam kesengsaraan, penderitaan, itu karena Tuhan menunjukkan kehadirannya dalam penderitaan kita, supaya kita percaya bahwa Tuhan itu baik ya, bahwa dialah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan semua keperluan hidup kita. Seperti tadi, manna itu ya, bahwa dari ke hari Tuhan akan memelihara kita gitu. Oke, makasih Bu Mince. Tadi Ibu Yeni Resen, silahkan Ibu Yeni. Dari saya untuk pengalaman hari ini karena baru pertama kali gabung, ya, seberapa besar atau kecilnya masalah yang kita hadapi, yakin dan percaya saja bahwa kita harus selalu berdoa dan menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kita sama Tuhan, dan yakin bahwa rencana Tuhan yang paling indah untuk kita. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh punya rencana dalam setiap masalah kita. Begitu Bu Yeni ya. Jadi kita harus terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Ibu Erlin,
dari tadi Raisen apakah bisa mendengar suara kami? Mau menyampaikan sesuatu Bu? Atau boleh diketikkan di kolom chat kalau kesulitan audionya. Ibu Alu, adakah hal baru yang Ibu dapatkan Bu Alu? Audionya Bu, belum Bu, audionya, silahkan. Audionya Bu, di samping Raisen itu ada gambar mic yang warna merah. Ibu klik di situ. Wah, malah keluar jadinya Ibu Alu. Iya, maaf sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk... Halo, selamat malam Ibu. Sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu Erlin, bisa. Silahkan Bu Erlin. Selamat malam. Silahkan. Saya mengikuti dari tadi hanya belum bisa akses suaranya, baru bisa dengar. Maaf lagi batuk, jadi suara tidak terlalu dengar. Iya, iya, Apa iya Bu. tadi mengenai hal baru yang... apa yang didapat Bu? Oh ya, tadi karena kecil menangis, jadi kasih tidur ulang dulu. Oke. Hal baru yang didapat dari temuan kita ini mengenai apa pernah kecewa atau sakit hati ketika doa tidak dikabulkan. Pasti sebagai manusia, pasti semua orang pernah merasa kecewa, sakit hati, dan saya pernah mendengar bahwa Tuhan itu adalah pelarian terindah. Ketika kita curhat ke sesama manusia, pasti itu akan keluar ke orang lain ketika kita ada masalah. Tapi ketika kita punya masalah, itu kita curhat itu ke Tuhan, berarti kita juga jangan terlalu berharap bahwa saat ini kita curhat, berarti itu masalah kita akan selesai juga pada saat itu. Tidak. Saya juga percaya bahwa setiap hal yang kita hadapi dari kecil, bahkan berumah tangga, punya anak, banyak sekali pergumulan yang kita hadapi. Kita akan putus Bu, suaranya Bu. Bisa diulang Bu? Halo? Ya, putus suaranya. Iya Bu, lanjut Bu. Sudah jelas. Oh, ya. Silakan Bu. Mungkin wifi di Lewa muncul hilang. Iya. Ketika kita punya masalah, ketika kita curhat atau berserah kepada Tuhan, bukan seketika masalah kita selesai, tetapi hati kita merasa damai, nyaman ketika itu kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin dari saya itu saja, Ibu. Iya, terima kasih. Ini Ibu Erlin ya. Jadi betul Ibu ya. Jadi meskipun kita berdoa meminta Tuhan selesaikan, tapi Tuhan tidak juga jawab selesai masalahnya, tapi terbukti bahwa Tuhan hadir di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kita diberi kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk melewati setiap masalah itu gitu ya. Super sekali. Baik, Ibu-ibu, terima kasih untuk malam hari ini karena memang kita hanya 1 jam dan tadi juga kita mulai jam ini ya, jam 8:03. Jadi sekarang kita sudah menyelesaikannya. Iya. Oke. Hari ini boleh kita simpulkan bahwa Tuhan lebih menginginkan kehadirannya di dalam hidup kita dibandingkan dengan memberikan mujizatnya untuk setiap persoalan kita gitu ya. Jadi seperti tadi saya ingatkan di awal, seperti Paulus mengatakan, cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidupku karena dalam kelemahanku kasih karunia Tuhan itu nyata gitu ya. Jadi mari semangat ibu-ibu. Kita baru tahap awal ini ya, masih akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang membuat kita makin berakar kuat gitu ya, sehingga nanti ketika ada masalah angin badai kita nggak tumbang gitu ya.
Jadi terima kasih kebersamaan kita untuk malam hari ini. Tetap semangat. Ayat hafalannya nanti diingat itu tadi ya. Ini apa? Bukan ayat hafalan, bacaan maksud saya. Hakim-hakim ya, kitab hakim-hakim boleh dibaca-baca ya. Nah, saya tidak share dulu filenya ke ibu-ibu ya, karena nanti takutnya salah tafsir tentang filenya. Nanti kalau sudah selesai baru saya share untuk ibu-ibu pelajari. Baik, sebelum kita tutup di dalam doa, adakah yang mau menyampaikan sesuatu? Silahkan kalau mau menyampaikan sesuatu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau tidak ada, kita tutup di dalam doa ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman yang kami dapatkan, paradigma baru tentang sebuah masalah. Kami memiliki sudut pandang yang baru tentang masalah, di mana masalah itu Tuhan akan membuat kami menyadari bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami, dan Engkau akan menyertai kami, dan Tuhan Engkau baik dalam hidup kami, dan Engkau menyediakan setiap yang kami perlukan. Terima kasih untuk Ibu Ana, Ibu Erlin, Ibu Yeni, Ibu Mince, dan Ibu Evelyn, dan juga Ibu Sri, Ibu Alu, dan juga rekan-rekan kami yang lainnya yang bergabung di malam hari ini bersama dengan kami, dan juga yang tidak bergabung. Tuhan juga menyertai mereka. Berkati kami dan seluruh keluarga kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Bunda. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bunda. Selamat malam. Bunda. Iya, baik. Selamat malam. Sampai jumpa ya di minggu depan ya. Ya, Bunda. Iya, udah semuanya. Boleh live ya, silahkan. Yang mau live silahkan. Iya, sebentar saya tutup recordingnya, boleh live duluan, silahkan. Dah, Ibu Alu, Ibu Yeni. Dah. Dah. Tetap semangat ya. Ibu Ya. Alu sudah bisa kuliah kah? Sudah bisa kuliah, Bu? Sudah dapat jadwalnya, Bu Alu? Oh, itu suaranya belum masuk ya. Dari tadi kendala suara ya.